Bagaimana cara diagnosisnya? Diagnosis itu ada yang namanya self diagnosis ya, diagnosis diri sendiri. Nggak usah ke dokter, saya ajarin bagaimana cara self diagnosis. Yang kedua baru kalau perlu ya silakan go to the doctor ya. Kemudian yang ketiga, tentu nanti setelah kira-kira mengarah ke tiroid, tentu saya akan mintakan pemeriksaan lab, yaitu TSH. TSH ini apa? Thyroid stimulating hormone ya, hormon yang menstimulate atau mengeluarkan eh, tiroid itu di otak. Ya, nanti TSH ini akan bilang ke si leher yang ada si kelenjar tiroid, kamu produksi dong hormon tiroid. Nah, itulah yang nanti beredar di darah namanya FT4 atau free T4, free thyroid ya. Ada gunanya nanti. Karena pemeriksaan ini mahal, Bapak Ibu. Ya, saya mau kasih tahu di sini, tidak harus semuanya diperiksa, apalagi kalau sudah terdiagnosis. Hanya perlu salah satu saja untuk monitoring. Tidak perlu dua-duanya ya, duitnya habis tar. Ya, kita cost efektif sedikit ya. Yang keempat adalah radiologi ya, nanti USG. Nah, bagaimana cara melakukan self diagnosis? Oke, ini loh Bapak Ibu, pakai cermin. Ya, pakai cermin. Berdiri di depan cermin ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu agak dengak ke atas sedikit. Sedikit aja, jangan banyak ya. Sambil matanya lihat ke cermin. Terus Bapak Ibu, yang nomor tiga, jangan pakai air ya. Saya tidak menemukan gambar yang cocok ya, sehingga saya akan jelaskan nomor tiga itu jangan pakai air nanti keselak. Hanya cukup telan ludah. Ya, jadi dengak, terus Bapak Ibu lihat ke cermin tuh. Terus Bapak Ibu ini apa telan ludah gitu, telan ludah ya. Nah, Bapak Ibu nanti lihat nomor 4 tuh lihat ya. Lihat, ada nggak tuh yang bergerak di situ, benjolan yang bergerak di situ. Nah, terus Bapak Ibu tolong ya coba sekarang praktekin. Tolong pegang apa nih? Bukan jakun apa sih? Bapak Ibu pegang deh, ada ini kan ada yang apa sih tulang rawan itu loh. Ya, kepegang nggak tulang rawan tuh? Ya, kalau Bapak Ibu ngomong nih ya, dia ada getar-getar di situ tuh. Nah, itu tulang rawan. Nah, di samping tulang rawan kanan kirinya itu harusnya ada kelenjar. Nah, setelah itu Bapak Ibu telen, telen ludah. Nah, ada yang gerak tuh di leher, dipegang kanan kiri itu ada yang gerak tuh, telen. Itu ada yang gerak tuh. Kedala dok nggak kepegang dok nggak kepegang. Aduh saya gemuk dok nggak kepegang. Oke lah nggak apa-apa. Bapak Ibu datang ke saya, nanti nomor satu saya akan periksa ya thyroid exam itu ya thyroid exam saya akan periksa dari belakang Bapak Ibu. Nanti saya ke belakang Bapak Ibu saya periksa. Jangan pikir saya mau cekek Bapak Ibu. No, itu cara pemeriksaan tiroid yang benar itu begitu ya, dari situ ya. Nah, yang kedua saya akan mintakan pemeriksaan lab ya, TSH, FT4 gitu ya, atau saya akan mintakan pemeriksaan radiologi dengan penyinaran gitu ya, atau dengan imaging yang lain seperti USG atau MRI leher dan sebagainya jika diperlukan. Komplikasinya apa? Kalau tidak ditangani apa? Kalau kelewat begitu aja apa? Kalau tidak ditangani benar, misalnya udah ketahuan, terus habis itu tidak terkontrol, ya tidak tangani benar, atau misalnya nggak ketahuan, dibiar-biar, maka orang-orang yang hipertiroid adalah hormon tiroidnya berlebihan di dalam darah. Ya, jadi kan kalau ke otak kan overthinking orangnya, matanya bisa melotot gitu ya, ngomong terus ya begitu ya, atau nggak bisa kontrol emosi, jantungnya berdebar-debar, keringetan terus, kurus, berat badan turun, makan banyak, berat badan turun, BAB-nya berlebihan gitu. Itu akan terjadi namanya badai tiroid atau krisis tiroid. Krisis tiroid ini orangnya masuk ICU ya Bapak Ibu ya. Saya akan masukin ke ICU karena bahaya, membahayakan nyawa. Kedua, pengeroposan tulang. Jadi kalau misalnya seseorang nggak tahu gimana-gimana, toto keropos tulangnya, jangan dia tiroid loh, ya tiroid. Terus detak jantungnya nggak normal, gedebuk-gedebuk gitu ya, sampai gagal jantung. Nah kalau yang hipo rendah, itu bisa gondok. Nah yang gede itu loh, Bapak Ibu lihat gede, nah itu jangan-jangan dia hipo. Overweight, saraf-sarafnya rusak, sendinya sakit semua, nggak subur, nggak bisa punya anak, nggak bisa hamil misalnya. Sakit jantung juga, dan bisa terjadi koma. Koma dengan satu badan bengkak. Dok bisa sembuh nggak sih?
Bisa hamil nggak, dok? Nah, ini jawabannya. Klik. Nah, bisa nggak? Sembuh dong. Itu percuma. Udah di webinar malam ini, nggak sembuh, nggak terkontrol, ya percuma dong. Ke dokter ya percuma dong. Sembuh dong, ya, sembuh. Sembuh dalam artian apa, Bapak Ibu? Terkontrol. Oke? Taunya bagaimana sembuh terkontrol nanti? Nanti ada saatnya. Jangan stop sendiri tuh obat. Nah, nanti nanti ada saatnya. Sabar sedikit ya. Rata-rata kita perlu monitor dalam 1 tahun. Apakah ini terkontrol atau tidak? Atau jika tidak terkontrol, maka yang diperlukan adalah yang nomor 2, yaitu operasi. Wah, tiroidnya nggak karuan. Makin lama makin gede. Makin nusuk sana sini, makin masuk sana sini. Ya udah, terpaksa operasi. Ya, tapi tetap untuk terkontrol itu harus pola hidup dan makan sehat, minum obat dan kontrol teratur. Tapi kalau memang tidak terkontrol dengan cara di atas, ya udah pola hidup sehat nih, udah makan sehat nih, obatnya udah minum teratur, kontrol juga rutin tiap bulan, nggak bisa juga, ya udah terpaksa. Saya akan bilang operasi. Dengan cara di atas ya tidak terkontrol atau curiga ganas. Ya ganas kan nggak terkontrol, selnya mau sendiri tumbuh sendiri, nggak pakai waktu ditumbuh aja begitu, tidak bisa terkontrol ya. Bisa hamil nggak? Ya bisa dong. Tentu saja dengan pola hidup dan makan sehat, minum obat dan kontrol teratur ya. Nah, yang sementara hamil, tolong, yang sementara hamil dengan tahu ada tiroid ya, itu tolong datang ke kami. Kami akan ubah obat karena trimester 1, 2, dan 3 itu obatnya beda. Ya jangan diterusin, jangan mentang-mentang, ah, aku udah minum obat tiroid kok, udahlah terusin aja gitu ya. Enggak, obatnya beda-beda ya. Datang aja.